Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus adik-adik pelajar kelas 12 yang akan tamat di bulan April nanti, dan juga alumni. Namun sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung di channel ini, Bapak mengundang adik-adik sekalian untuk menjadi profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang tes UTBK Fisika. Jadi adapun nanti muatan materi pembahasan yang akan disinggung di sini adalah tentang gelombang mekanik, kemudian mekanika, medan listrik. Kita juga bahas nanti induksi elektromagnetik, ada juga soal mekanika kuantum, usaha dan energi, teori gas dan termodinamika, kemudian gelombang cahaya dan fluida dinamik. Kita akan bahas satu persatu. Ini nomor 1. Jika sebuah partikel yang massa diamnya m bergerak dengan kelajuan 3/5c, maka pernyataan berikut yang benar adalah, ini adalah soal bentuk UTBK asosiasi ya. Di sini adik-adik sekalian mungkin dikecoh bahwa sesungguhnya lebih sering kita menggunakan di tingkat SMA massa diam itu M0. Nah, Anda dipengaruhi dengan menetapkan variabel baru, massa diamnya justru disebutkan M, yang mana selama ini kita pergunakan sebagai massa bergerak. Baik, untuk menjawab soal ini, apakah keempat option ini benar ya, sesuai dengan pilihan asosiasi, kita harus uji satu persatu. Nah, pertama, untuk mempermudah perhitungan kita, saya akan ajak adik-adik sekalian untuk menentukan hubungan antara diam dengan yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya sesuai dengan teori relativitas. Ada di situ hubungannya adalah ada pengali gamma namanya. Dengan gamma itu adalah 1 per akar dari 1 kurang P kuadrat per C kuadrat. P ini adalah kecepatan benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Jadi hanya benda-benda yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya mengalami gerak relativistik. Coba kita hitung gammanya, maka kita substitusi nilainya 1 dibagi 1 kurang 3/5C, ya, kecepatannya tadi, kuadrat per C kuadrat. Nah, dapatlah kita gammanya adalah 5/4 ya. 39/5, 25. Oke, C kuadrat G kuadrat sama dengan ini, berarti 16/25 ya. 25/25 dikurang 16/25. 9/25. Hasilnya adalah 16/25. Jadi hasilnya nanti 1/4/5. Diputar ya, 5/4. Oke. Maka momentum linear untuk yang bergerak relativistik tinggal kalikan gamma dengan momentum diamnya M0 dikali P. Kita ganti kalikan gammanya, berarti gamma 5/4, massa diamnya M, kemudian kecepatan bendanya 3/5C. Dapatlah kita momentum relativistiknya 3/4 M dikali C. Lalu energi kinetik. Nah, di sini untuk benda yang bergerak relativistik, saat diam saja pun benda tersebut sudah punya energi ya. Jadi energinya diamnya disebut dengan E0, sehingga energi kinetik itu ditentukan dengan mengurangkan energi total yang kita sebut dengan E di sini dikurang energi diamnya. Dengan energi totalnya adalah gamma dikali M0C kuadrat. Ini untuk bergerak berarti kita kalikan gamma. Untuk yang diam, E0 sama dengan M0 kali C kuadrat. Oke, kita substitusikan. Maka energi kinetik, gammanya tadi 5/4 M dikali C kuadrat, M0-nya M ya, dikurang M dikali C kuadrat. Sehingga energi kinetiknya 1/4 M C kuadrat. Oke. Yang ketiga, dari perhitungan kita nomor 2 ini, energi totalnya 5/4 MC kuadrat ya, kita masukkan di sini benar ya, 5/4. Energi diamnya MC kuadrat ya, benar sekali. Jadi nomor 4 juga benar. Dapat disimpulkan bahwa untuk pertanyaan ini semua jawabannya benar. Opsinya apa ya? Opsinya untuk semua jawaban benar adalah E. Besar kecepatan suatu partikel yang mengalami perlambatan konstan ternyata berubah dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon setelah menempuh jarak sejauh 75 meter.
partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak lagi sejauh. Nah, artinya di sini dari 30 sampai 15 meter partikel masih punya kecepatan dan belum berhenti. Namun kita bisa lihat bahwa partikel mengalami perlambatan. Baik, ini tentang mekanika klasik ya. Ada 3 persamaan dalam GLBB yang ada di sekalian perlu sekali untuk paham. Yang pertama itu adalah P di kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal P0 tambah percepatan kali waktu. Ya, ini mungkin panjang lebar bisa dijelaskan, tapi kita ambil intisarinya saja. Lalu jarak tempuh akhir ST sama dengan jarak tempuh dari kecepatan awal tambah jarak tempuh dari percepatannya ini, sehingga P0 dikali T tambah setengah AT kuadrat. Dan untuk yang ketiga, kecepatan akhir dikuadratkan sama dengan kecepatan awal kuadrat tambah 2AS. Ini kalau perlambatan, kalau percepatan. Kalau perlambatan nanti adik sekalian kurangkan. Inilah model dasar bagi adik sekalian untuk membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan GLBB, ya, baik itu grafik maupun soal cerita seperti ini. Oke, kita lihat sepertinya kita akan mempergunakan persamaan nomor 3 ya, dengan besaran-besaran ini kita lihat hanya nomor 3 yang memungkinkan. Nomor 2 di sini kita punya masalah di waktu. Oke, kita coba cari dulu A-nya dari persamaan nomor 3, berarti A sama dengan PT kuadrat kurang P0 kuadrat per 2S. Dari 30 menjadi 15, partikel menempuh jarak sejauh 75 meter, berarti kita hitung A-nya dari situ, nanti itu juga kita terapkan pada peristiwa berikutnya. Oke, kita dapatkanlah A-nya 15 kuadrat, kecepatan akhirnya ya, dikurang 30 kuadrat per 2 kali 75. Kita dapatkan perlambatannya ini adalah minus 4,5 meter per sekon kuadrat. Oke, dengan perlambatan yang tetap sampai berhenti, berarti nanti kecepatan akhirnya adalah 0. Di sini jadi 0. Kita coba substitusi. Berhenti, maka kecepatan akhir 0 dan kecepatan awalnya di posisi awal ya, di 15 meter per sekon. Ini peristiwa yang keduanya, maka P0-nya 15. Oke, kita substitusi. Dari persamaan nomor 3, S sama dengan PT kuadrat kurang P0 kuadrat per 2A, maka diperoleh S sama dengan 0 kuadrat dikurang 15 kuadrat per 2 kali minus 4,5. Ternyata mobilnya berhenti setelah menempuh jarak 25 meter lagi. Yang berikut, keberadaan tingkat energi di dalam atom dapat ditunjukkan secara langsung dengan pernyataan. Oke. Nih. A. Atom dapat memancarkan spektrum garis. Benar nggak sih? Ya, pada tingkat-tingkat atom, terutama ketika atom atau elektron mengalami ionisasi, betul ya, sama seperti teorinya de Broglie, ketika atom atau elektron terlepas dari sebuah atom, maka elektron bisa bersifat sebagai gelombang. Karena apa? Karena dia memancarkan sinar. Berarti ketika memancarkan sinar, elektron tersebut memiliki frekuensi. Dalam hal ini, ketika atom memancarkan sebuah elektron, maka muncul sinar. Sinarnya itu bisa berupa garis, bisa berupa penyerapan absorpsi gitu ya, bisa juga berbentuk pita. Ini banyak sekali ini dibahas di foto astro ya. Jadi bintang-bintang itu dipelajari dengan cara melihat spektrum, apakah dia spektrum garis atau spektrum penyerapan atau pita yang dipancarkan oleh bintang-bintang itu. Jadi sepertinya jawabannya adalah, coba kita lihat B-nya dulu. Fotoelektron hanya dapat dipancarkan dari permukaan logam ketika cahaya yang menyinari memiliki panjang gelombang kritis atau memiliki frekuensi ambang ya. Ini benar ya, tapi tidak ada kaitannya dengan tingkat energi ya. Ini adalah fotolistrik, efek fotolistrik. Benar ya pernyataannya, tapi tidak ada hubungannya. C. Partikel alfa dipantulkan balik dengan sudut besar oleh atom-atom di dalam zat padat. Pernyataan ini pun benar. Alfa itu bermuatan positif, atom-atom zat padat bermuatan positif, jadi saling tolak menolak dipantulkan dengan sudut besar begitu ya.
D. Sinar X terhambur bila mengenai padatan kristal. Ini juga pernyataan benar. Apabila sinar ronsen atau sinar X disinarkan ke padatan kristal, maka terhambur. Ini keunikan dari padatan kristal ya. Lalu E. Atom-atom di dalam zat padat mendifraksikan elektron seperti pada gejala difraksi sinar X oleh kristal. Ya, difraksikan, dibelokkan, dihamburkan ya. Nah, tetapi elektron, nah ini ada sebagian terkhusus untuk sinar elektron yang dilewatkan pada atom bisa mengalami difraksi. Ini ada kaitannya dengan teorinya Gamer, Davidson dan anak Thomson ya. Anak Thomson itu membuktikan bahwa sifat difraksi ini kan sifatnya gelombang. Ternyata elektron bisa didifraksikan. Oleh karena itu, maka terbukti bahwa atom atau benda atau zat juga bisa bersifat sebagai gelombang. Itu bukti dari dualisme gelombang ya, cahaya atau dualisme gelombang partikel gitu ya. Oke. Jadi jawabannya paling sesuai adalah A. Sebab akibat ini, sebab akibat ya. Gas ideal yang melakukan pengembangan volume, pengembangan berarti bertambah secara isobarik, tidak melakukan usaha. Oh, tidak melakukan usaha ya. Sebab usaha yang dilakukan gas ideal ketika mengembang sebanding dengan perubahan tekanan gas. Oke, kita akan coba lihat di penyelesaian soal-soal seperti sebab akibat ini. Yang paling penting untuk adik-adik pahami barangkali adalah tema di pernyataan pertama dengan pernyataan kedua nih. Pernyataan pertama, gas ideal yang melakukan pengembangan volume secara obat tidak melakukan usaha. Jadi sini adalah melakukan usaha, usaha yang dilakukan gas gitu ya, usaha yang dibahas, ini juga usaha yang dilakukan gas ideal, berarti ini kalau benar dua-duanya ada hubungan sebab akibat. Kita coba hubungkan lagi dengan persamaan gas tadi ya, P dikali P sama dengan nRT. Untuk N atau jumlah molnya tetap, maka P dikali P per T sama dengan konstanta. Inilah persamaan gas. Karena di gas itu ada 3 besaran utamanya ya. Tekanan, P, volume, dan suhunya konstan. Maksudnya. Nah, akibatnya kalau P per T ini konstan, maka ada 3 yang bisa dijaga tetap, 2 mengalami perubahan. Pertama, tekanannya kita jaga tetap, kita sebut isobarik, sehingga yang ada adalah volume per suhunya. Keadaan pertama, P1 per T1, harus sama dengan keadaan kedua, P2 per T2, karena nilainya tadi konstan. Ini mengembang, berarti volume bertambah. Maka konsep usaha, kalau ada sekalian ingat, adalah asalkan volumenya berubah, maka ada usahanya. Benar ya? W sama dengan P dikali delta P. Oke, itu proses termodinamika pertama. Proses yang kedua adalah isokorik atau isovolumenya. Jadi kalau volumenya tidak berubah atau tetap, iso itu sama atau tetap, maka usahanya jelas nol. Kalau yang ketiga adalah isotermal. Ya, isotermal ini berarti suhunya dijaga tetap, maka volume dan tekanannya berubah. Volume dan tekanan selalu berbanding terbalik. Kalau volumenya ditambah, tekanannya diperkecil. Sebaliknya, volumenya diperkecil, pasti tekanannya bertambah. Dalam hal ini, volume berubah, maka pasti ada usahanya, gitu ya. Sehingga gas ideal yang melakukan tadi disebutkan tidak melakukan usaha salah. Usaha yang dilakukan gas ideal ketika mengembang sebanding dengan perubahan tekanan gas ya. Ada perubahan tekanan gas karena ini isobarik, dan di sini sebutkan perubahan, berarti pernyataan kedua salah. Namun kalau perubahan ini dihilangkan, bisa benar pernyataan keduanya. Oke, pernyataan pertama salah, kedua salah, maka jawabannya adalah E. Berkaitan dengan gas ini ada beberapa yang perlu untuk adik-adik sekalian ingat juga ya. Ini sering juga ditanya tentang persamaan tekanan. Ini dari hubungan tadi, N ada besaran jumlah partikel, massa
P kuadrat rata-rata per 3P, ini sering juga ditanya, atau kecepatan rata-rata P root mean square, ini sering juga ditanya. Akar dari 3KT per M, K itu konstanta Boltzmann 1,38 kali 10 pangkat minus 23. Sebuah gelombang transversal dinyatakan oleh persamaan Y sama dengan Y0 sin 2pi Ft kurang X per lambda. Kecepatan maksimum partikel sama dengan 4 kali cepat lambat gelombang jika diberikan option A lambda sama dengan V Y0 per 4, B sama dengan Pi Y0 per 2, dan seterusnya. Baik, kita akan bahas dari soal ini, persamaan gelombangnya Y sama dengan Y0 sin 2pi kali Ft kurang X per lambda. Ini adalah besaran-besaran gelombang langsung ya. Ft ini lambda ya. Kita dapatkan bahwa amplitudo gelombangnya adalah Y0. Kemudian karena diuraikan dalam bentuk besaran-besaran frekuensi dan panjang gelombang lambda dan F, maka cepat lambatnya P ini, cepat lambatnya adalah lambda dikali F. Selain merambat, gelombang ini juga bergetar, maka persamaan kecepatan getarnya seperti yang pernah kamu pelajari di kelas 10 dari gerak harmonik adalah omega dikali A cos omega T. Nah, ini awalnya adalah kecepatan getarannya itu turunan dy per detik, turunan pertama dari posisinya. Sehingga dari sini untuk kecepatan maksimum getarannya berarti saat cos omega T nilainya 1, yaitu pada sudut 0 derajat, sehingga kita ganti A menjadi amplitudo Y0 nya tadi, P maksa sama dengan omega kali Y0. Hanya saja di sini jika ditanya kecepatan total, cepat lambat ini dengan getaran ini, kecepatan getarannya ini saling tegak lurus. Jadi kalau ditanya kecepatan totalnya harus kita resultankan kecepatan lambatan dengan kecepatan getarannya secara vektor. Tetapi di sini yang ditanya adalah P maksimumnya. Jadi P maksimum ini hubungannya. Kemudian tadi disebutkan saat P max-nya 4 kali P getarnya. Ini syarat yang diberikan. Berapa lambdanya? Coba kita substitusi di sini. Maka kita dapatkan P max-nya adalah omega kali Y0 sama dengan 4 kali P. P rambatnya lambda dikali F. Untuk bisa menguraikan persamaan ini kita ganti omega ini. Omega adalah 2VF atau 2V per T. Maka kita uraikan. Kita dapatkan dari sini 2VF kali Y0 sama dengan 4 lambda kali F. F ruas kiri dan ruas kanan sama. Maka dapatlah kita hasilnya bahwa lambda sama dengan Pi Y0 per 2. Itulah kecepatan getaran partikel paling maksimumnya. Sehingga jawabannya di sini yang paling cocok adalah B. Soal nomor 2. Sebuah jarah bermuatan listrik negatif bergerak dengan kecepatan sebesar 2 kali 10 pangkat 3 meter per sekon searah dengan sumbu X positif di ruang yang mengandung medan listrik dan medan magnet, tetapi tidak berpengaruh terhadap gerak ini. Jika kuat medan listriknya 8 kali 10 pangkat 2 Newton per kolom searah dengan sumbu Z positif, ya adik-adik sekalian bisa bayangkan koordinat X, Y, Z ya, maka besar dan arah induksi magnetiknya adalah A 10 Tesla searah dengan sumbu Z positif. Baik, di sini yang ditanyakan adalah medan magnetik, maka saya akan ajak Anda untuk melihat gambarnya. Kalau kita gambarkan, maka inilah arah medan listriknya E-nya ya, arah medan listrik E-nya. Lalu elektron atau jarah tadi bermuatan negatif ini bergerak ke sumbu X positif, sehingga arusnya adalah berlawanan dengan arah gerak elektron, arah ke sini, ke kiri gitu ya. Dan di sini kalau kita hubungkan ke kaidah tangan kanan gaya Lorentz, gaya yang ada di sini adalah gaya akibat dari gaya listrik, berarti F dan E-nya searah. F-nya searah sumbu
Z, kemudian I-nya ke arah kiri, maka B-nya adalah ke sumbu Y, ya, sesuai dengan kaidah tangan kanan. Ibu jari adalah I, keempat jari adalah B, dan arah telapak tangan adalah arah F-nya, maka harusnya B-nya ke arah sumbu Y positif. Lalu besar B-nya. B ini adalah medan magnet. Medan magnet itu dapat kita tentukan, ya. Jadi sebenarnya kenapa medan listrik dan medan magnet tidak mempengaruhi nilai E-nya? Itu dikarenakan terjadi keseimbangan gaya Lorentz dengan gaya listriknya. Jadi gaya Lorentz-nya ke sumbu Z negatif, gaya listriknya ke sumbu Z positif, sehingga hal ini tidak mempengaruhi gerak dari partikel elektronnya. Oke. Di sini terjadi keseimbangan. Jadi cara kita menemukan hubungan antara gaya Lorentz dengan gaya listriknya adalah gaya Lorentz untuk muatan bergerak B dikali muatan bergerak dikali P, ya, muatan elektron itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19, dinyatakan dengan tanda negatif. Lalu gaya kolomnya E dikali Q, berarti nilainya harus sama agar elektron tidak terpengaruh. Oke, maka kita dapatkan dari sini B sama dengan E dibagi P. Nih, E-nya 8 kali 10 pangkat 2, kemudian cepat rambahnya 2 kali 10 pangkat 3, sehingga dapatlah nilai medan magnetiknya adalah 0,4 Tesla. Sebuah cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 5000 Armstrong datang dengan arah hampir tegak lurus pada permukaan lapisan tipis sabun yang memiliki indeks bias 1,25. Ketebalan lapisan tipis sabun tersebut agar diperoleh terang maksimum pada cahaya yang dipantulkan. Maksud dari terang maksimum di sini adalah terang pusatnya, ya. Terang pusat ini adalah peristiwa interferensi. Tetapi soal seperti ini jarang sekali dibahas, ya, karena dia menggunakan lapisan tipis sabun, jarang dibahas aplikasinya atau pemakaian dalam bentuk soal-soal latihan di tingkat SMA. Pertanyaannya, ketebalan lapisan tipis sabun tersebut agar diperoleh terang maksimum katanya. Oke, kita akan coba tinjau terlebih dahulu bagaimana peristiwa interferensi pada lapisan sabun. Tapi sebelumnya ini sekalian mengingatkan bahwa konversi satuan ini harus betul-betul kita pahami, ya, jangan sampai salah bahwa 1 Armstrong itu sama dengan 10 pangkat minus 10 meter dan 1 mikrometer itu adalah 10 pangkat minus 6 meter, biar tidak salah nanti dalam menafsirkan hasilnya. Kemudian di dalam lapisan sabun yang tipis, untuk pola interferensi, ya, atau saling menguatkan begitu, ya, maka berlaku 2 dikali N dikali D sama dengan kelipatan bilangan ganjil dari setengah panjang gelombangnya. Ini M tambah setengah, ini adalah bilangan ganjil, atau bisa juga 2N tambah 1 kali setengah lambda, atau 2N kurang 1 kali setengah lambda, ya, itu adalah pola-pola bilangan ganjil, ya, tergantung bagaimana adik-adik sekalian memahaminya. Nah, di sini kita mulai M-nya adalah 0 untuk terang pusat, sehingga 2 kali N, N ini adalah indeks bias sabun, dan DI adalah tebal atau ketebalan lapisan tipisnya tadi, itu yang ditanyakan. Coba kita uraikan dari sini. Maka kita dapatkan dulu terang maksimumnya adalah M sama dengan 0, D sama dengan, dari persamaan ini, lambda dibagi 4 kali N. N-nya tadi indeks bias. Kita substitusi nilainya, lambda tadi 5000 Armstrong atau 5 kali 10 pangkat minus 7 dibagi N-nya tadi 1,25. Maka dapatlah kita bahwa ketebalan lapisan tipis sabun itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 7 meter. Kita ganti ke satuan yang disediakan, maka dikali 10 pangkat 6, ya, dari meter ke mikro, hasilnya 0,1 mikrometer atau 0,10, ya.